Shalom Bapak Ibu Saudara, pemirsa sekalian, jumpa kembali. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membagikan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-10. Di bawah judul perikopnya mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang cinta uang. Ya, cinta uang. Jadi ada beberapa poin penting kita akan belajar pada hari ini, karena topik ayat ini saudara sedang berbicara tentang ciri-ciri, ya, penyebab dan sebagainya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang saya ingin bagikan, ya, ciri-ciri orang yang memiliki cinta uang, ya, hasrat untuk cinta uang. Yang pertama dalam ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat ciri-cirinya adalah ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Jadi orang yang cinta uang Bapak Ibu Saudara, dia suka berlagak tahu padahal dia tidak tahu apa-apa. Itu ciri. Karena apa? Karena dengan dia berlagak sok tahu, dia akan berusaha mendapatkan keuntungan dari gayanya itu, dari caranya, padahal dia tidak tahu apa-apa. Sama halnya saudara, saya pernah punya tukang, dan orang tersebut saudara berlagak, dia katakan saya ini adalah mantan pegawai PLN. Kemudian saya suruh dia kerja saudara untuk menginstalasi listrik. Ternyata nggak beres saudara, sambungannya kacau balau. Padahal dia cerita yang begitu tinggi, dia berlagak sok tahu, sok hebat, sok mengerti, semua sudah paham saudara. Ternyata ketika saya berikan dia pekerjaan dan saya coba dia saudara dengan 3 juta, ternyata saudara dia tidak mengerjakan dengan baik. Nah ini saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, akhirnya saya cari tukang yang benar-benar tukang listrik saudara. Jadi saudara, ciri-ciri daripada orang yang cintakan uang adalah berlagak sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Yang kedua, dia suka mencari-cari soal dan bersilat kata. Jadi ciri-ciri yang kedua saudara menurut firman Tuhan ini adalah orang yang suka mencari-cari soal dan suka bersilat-silat kata. Ya, itu hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah ciri-ciri orang yang akan menjebak kita dengan kerugian-kerugian. Itulah orang-orang yang punya ambisi, cinta uang saudara. Kemudian yang ketiga saudara, ciri-cirinya adalah orang-orang yang cinta uang itu dia suka menyebabkan dengki, cedera, fitnah, ya, supaya dengan demikian saudara dia dapat menarik minat orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, kemudian apalagi di sana dikatakan bahwa orang yang cinta uang itu suka curiga orang, saudara. Ya, kalau suami istri Bapak Ibu Saudara, ya, istrinya suka curiga, ya, curiga suaminya. Ya, jangan-jangan dia ada simpan uang di sini, simpan uang di sana. Itu berarti istrinya cinta uang. Ya, kemudian saudara, kalau orang suka curiga, jangan-jangan itu dia punya keuntungan begini. Orang yang suka curiga orang saudara, apalagi yang ada hubungannya dengan uang, berarti dia cintakan uang. Ya.
Kemudian saudara, apalagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat. Orang kalau cinta uang saudara, dia selalu berpikiran yang tidak sehat saudara. Menyimpang dari iman. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita lihat saudara. Kalau kita sudah lihat ciri-cirinya menurut ayat-ayat bacaan tadi, kita bisa tahu juga tentang apa sebab orang cinta uang. Menurut firman Tuhan ini saudara, yang pertama, apa sebab orang cintakan uang? Karena ayat ini berkata apa saudara? Mereka yang ingin kaya. Ya. Tetapi ayat 9, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Mereka yang ingin kaya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam bahasa aslinya ialah ingin kaya itu artinya bulomai. Bulomai itu artinya dalam bentuk kata kerja auris saudara. Bulomai, jadi berhasrat, berambisi. Ya. Jadi mereka berhasrat ingin kaya. Kluteo itu makmur, kaya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa sebab orang bisa cintakan uang? Karena dia memiliki hasrat, dia ingin, berambisi. Auris itu berarti bentuk keseriusan dia. Betul-betul dia menginginkan kekayaan. Akhirnya apa yang terjadi? Cintakan uang. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kaya itu kalau dalam Alkitab sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Ya. Jadi jangan kita ambisi untuk jadi kaya, nggak perlu. Kita kerja keras saja Bapak Ibu Saudara, kerja keras, kerja serius. Maka dengan kerja keras dan serius saudara, Tuhan akan menghadiahi kita berkat kemakmuran, berkat kelimpahan, berkat kekayaan. Jadi nggak perlu kita mengalami yang namanya bulomai, ambisi, berhasrat. Karena orang-orang yang berhasrat ini sudah mengalami kerugian-kerugian. Oleh sebab itu saudara, kita tidak perlu mengejar kekayaan. Karena firman Tuhan berkata, ya, kekayaan dan kemurahan kebajikan itu selalu mengikuti aku, kata Daud. Karena kita cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan, andalkan Tuhan, kerja keras, maka Tuhan akan memberkati hidupmu dan hidupmu. Sebagai upahnya adalah kekayaan. Ya. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa sebab orang ingin kaya, atau apa sebab orang cinta uang? Yang kedua ialah kejahatan. Saya bacakan firman-Nya saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar itu sudah risa. Ya, turunan atau asal usul atau penyebab, Bapak Saudara. Dalam bahasa Yunani, risa. Risa itu artinya penyebabnya, akarnya. Akar dari segala kejahatan cinta akan uang. Jadi saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengapa cinta akan uang itu dikatakan bahwa adalah akar dari segala kejahatan? Karena dengan uang ada, dia sebagai penggerak kejahatan. Ya. Coba saudara, kalau orang yang hidupnya cinta akan uang, maka dia akan mulai membuat bagaimana caranya melipat kali gandakan, meskipun dengan cara yang tidak benar. Dia akan melakukan spekulasi dan segalanya bagaimana dia ingin bisa kaya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kejahatan itu juga ada, salah satunya karena ada uang penggeraknya. Jadi kalau nggak ada uang, saudara nggak bisa kejahatan. Coba saudara mau bikin huru hara, kalau nggak ada uang saudara nggak bisa, mesti ada uang. Makanya dia bisa gerakan segala sesuatu. Itu saudaraku yang terkasih, akhirnya terjadi kejahatan. Sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi asal usul daripada cinta akan uang itu saudara? Keinginan untuk kaya. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita untuk berambisi, untuk berhasrat ingin kaya.
cari Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Ya, bonus daripada cari Tuhan, sungguh-sungguh bekerja, bonus itu saudara, Tuhan akan kasih kekayaan. Jadi nggak perlu dicari. Kemudian apa sebab orang cintakan uang saudara? Karena kehidupannya penuh dengan kejahatan. Karena kejahatan itu saudara akan menjadi satu motor penggeraknya adalah cinta uang. Nah, kita lihat akibat daripada cinta uang. Alkitab katakan apa? Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara, orang yang cinta uang akibatnya adalah jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian yang kedua apa saudara? Jatuh ke dalam jerat, kata firman Tuhan. Yang ketiga apalagi Bapak Ibu Saudara? Jatuh ke dalam berbagai hawa nafsu yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi akibat cinta uang saudara, orang akan terjerat masuk dalam hal-hal yang bermasalah di kemudian hari. Jadi tinggalkan cinta akan uang saudara. Kemudian apalagi saudara? Akibat dari cinta akan uang menyimpan dari iman. Tadinya dia adalah orang yang selalu berdoa. Dia selalu membaca Alkitab karena dia mulai hidup dalam kejatuhan, masuk dalam pencobaan, masuk dalam jerat, hawa nafsu dan seterusnya. Akhirnya mau pergi ke gereja juga kayak malas, mulai menyimpang. Dan apa yang terjadi saudara? Dia akan masuk dalam menyiksa yang terakhir, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka dan penyesalan. Cinta uang gak perlu saudara. Cinta Tuhan yang paling penting dalam hidup kita. Amin. Nah, bagaimana agar rahasianya kita tidak mencintai uang? Nah, ini menjadi topik yang penting saudara pada poin penutupnya. Bagaimana rahasianya Bapak Ibu Saudara agar kita tidak terlibat dengan cinta uang ini? Yaitu yang pertama saudaraku yang terkasih di dalam Kristus ayat 6 berkata apa? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan. Itu. Jadi bagaimana agar kita terlepas dari jerat? Yaitu asal ada makanan. Jadi saudara, proyeksi kita, fokus kita, Tuhan mau kita menyederhanakan diri dengan asal ada makanan. Jadi makanan itu sebenarnya asal. Ya, asal ada makanan. Kalau hari itu cuman ada singkong, ya, atau kasbi, kita di Papua, ya, kemudian petatas atau ubi jalar, ataupun hanya ada keladi saja, tidak ada lauknya, asalkan makan, kata Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, orang karena ketika dia memiliki proyeksi, saya tidak bisa makan kalau tidak harus udang. Saya tidak bisa makan kalau tidak harus ayam. Saya tidak bisa makan kalau saya tidak harus ikan. Sehingga dengan ambisi untuk mencari udang atau ikan di meja makan itulah yang menyebabkan orang menyimpang dari iman, akhirnya cintakan uang. Uang sebagai penggerak dia melakukan kejahatan. Sebab itu saudara, mari tinggalkanlah ya pikiran-pikiran kesenangan dunia ini. Tuhan bilang agar kita tidak cinta uang asal ada makanan. Ya, asal ada makanan. Kemudian yang kedua, asal ada pakaian, cukuplah itu, kata Tuhan. Jadi pakaian saudara, yang penting ada pakaian. Ya, jadi jangan pakaian harus pakaian mahal. Jangan harus pakaian yang nilainya puluhan juta. Sepatu harus sepatu yang mahal. Ya, standar-standar saudara harus kickers. Padahal kan ada sepatu-sepatu yang model-model lebih murah. Atau model-model yang lain. Jam tangan ya, jam tangan yang penting bisa pakai melihat waktu. Jangan jam tangan harus Rolex. Ya. Jadi saudara, Tuhan bilang yang penting ada pakaian. Yang penting kamu masih bisa pakai. Ya, masih bisa pakai sepatu, masih bisa pakai baju celana.
Masih bisa pakai apa, saudara? Pokoknya pakai apa saja yang engkau masih bisa. Sehingga saudara, jangan kita hidup menjadi seolah-olah bergaya hidup untuk bisa kaya. Sebab saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mau kita menyederhanakan hidup kita. Belajar dari apa? Belajar dari mencukupkan dengan asal bisa makan, asal punya pakaian. Sehingga dengan kita mensyukuri itu, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga dengan kita mensyukuri itu, kita tidak akan cinta uang dan terlepas dari jerat cinta akan uang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah para pemirsa sekalian, jamaah mereka, sehingga mereka bisa menyederhanakan seluruh kehidupan untuk mencintai Tuhan. Dan asal ada makanan, asal ada pakaian, sudah cukup. Sehingga setiap hidup kami selalu mencari Tuhan, bekerja dengan giat. Tuhan akan memberi bonus, Tuhan akan memberkati apa yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memberkati di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.